wabarakatuh. Saya Hani Asmawati, saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nafia dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nugroho dari kelompok 6. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hidayatun Nafi'ah dengan NIM 0401519031 dan saya Hani Hasmawati dengan NIM 0401519038 dan Muhammad Nugroho dengan NIM 0401519047. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai segitiga lanjutan. Di sini ada 5 subbab yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu teorema Pythagoras. Yang kedua, segitiga istimewa. Yang ketiga, teorema kongruensi. Yang keempat, ketaksamaan segitiga. Dan yang terakhir yaitu ketaksamaan pada segitiga. Oke, langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu mengenai teorema Pythagoras. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya mengenai teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita belajar lagi. Kita bisa lihat di example 1, 2, dan 3 ini merupakan contoh dari teorema Pythagoras yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini dikatakan bahwa luas daerah persegi yang dibentuk dari sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas daerah persegi yang dibentuk dari kaki-kaki segitiga tersebut. Nah, di sini di contoh 1, 2, dan 3 kita misalkan sisi miringnya ini adalah C. Dan sisi dari kaki-kaki segitiganya ini adalah sisi A dan sisi B. Maka luas dari C ini sama dengan jumlah dari luas A ditambah dengan luas B. Nah, untuk lebih mendalami lagi, kita coba lihat di teoremanya. Di sini teorema 7.1 yang merupakan teorema Pythagorasnya itu sendiri. Nah, jika segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, maka kuadrat dari panjang sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kaki-kakinya. Nah, kita bisa mulai membuktikan kita punya segitiga siku-siku, segitiga ABC atau ACB, dengan panjang sisi miringnya ini adalah C dan panjang kakinya ini adalah sisi A dan sisi B. Akan kita buktikan bahwa kuadrat dari panjang sisi atau ini C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Buktinya, dari sini, dari segitiga ABC ini, kita bentuk persegi sehingga terbentuk seperti ini, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat sisi dari C ini adalah sisi dari persegi yang besar. Maka luas dari sisi C ini sama dengan C kuadrat karena nilai persegi, luas persegi kan rumusnya sisi kali sisi, sehingga sisi dari C ini luasnya C kuadrat. Sedangkan sisi dari A ini luasnya A kuadrat. Sama juga dengan sisi B, maka luasnya sama dengan B kuadrat. Nah, bisa dilihat dari gambar lagi, teman-teman. Luas dari daerah persegi yang besar ini merupakan penjumlahan dari 4 luas daerah dari segitiga. Ada 4, 1, 2, 3, dan 4 ditambah dengan
persegi kecil yang ada di tengahnya. Nah, maka karena luas daerah persegi yang besar ini sisinya kan C. Maka luas daerah perseginya sama dengan C kuadrat. Nah, ditambah dengan 4 kali luas daerah persegi. Masih ingat nggak teman-teman luas daerah persegi itu apa? Ya, betul. 4 dikali dengan setengah alas kali tinggi. Di sini alasnya kita misalkan A dan di sini tingginya kita misalkan dengan B. Ditambah dengan luas daerah persegi yang kecil. Nah, sisi dari persegi yang kecil ini didapatkan dari A dikurangi dengan sisi yang B. Maka diperoleh sisinya ini A min B kuadrat karena kita sudah menggunakan luas daerah persegi yang kecil. Lanjut, dari sini maka C kuadrat ini diperoleh 4 kali setengah AB didapatkan kita 2AB dan A min B kuadrat ini diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan min 2AB. Maka diperoleh C kuadrat ini sama dengan, karena 2AB dikurangi 2AB ini habis, sehingga sisa A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari sini, maka terbukti bahwa kuadrat dari panjang sisi miringnya ini, atau kita misalkan C, maka C kuadrat ini sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kaki-kakinya, yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Maka teorema ini terbukti. Oke, lanjut. Di sini ada aplikasi teman-teman. Pengaplikasian dari teorema Pythagoras. Dikatakan sebuah iklan TV menetapkan bahwa ukuran layarnya adalah 25 inch. Nah, di sini lebar layar sekitar 19,5 inch dan tingginya ini 15,5 inch. Nah, mengapa ukuran layarnya bisa dikatakan 25 inch? Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa membuktikan kenapa sih kok 25 inch? Nah, karena pada pabrik ini sebenarnya menyatakan panjang diagonalnya. Jadi, 25 inch ini merupakan panjang dari diagonal layarnya. Kita misalkan ini persegi dengan A, B, dan C, juga D. Nah, di sini kita bisa buat teman-teman menjadi segitiga ABC, di mana AB ini adalah menjadi lebarnya dengan lebarnya 19,5 dan tingginya ini tinggi BC kita dengan tinggi 15,5. Nah, dari sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, sehingga karena AC ini menjadi sisi miring, didapatkan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat. Bisa kita masukkan nilainya 19,5 kuadrat ditambah dengan 15,5 kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, diperoleh 620,5 sama dengan AC kuadrat. Maka kita dapatkan nilai AC itu sama dengan 24,5. Nah, 24,5 ini mendekati 25. Maka dari pabrik ini membulatkan menjadi 25 inch. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa mengetahui bahwa iklan tersebut benar mengatakan layarnya ini sebesar 25 inch. Lanjut ke teorema 7.2 yang mengatakan jika segitiga ABC ini mempunyai panjang sisinya A, B, dan C serta C kuadrat sama dengan A plus B kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Nah, kita punyai segitiga ABC yang mempunyai sisi A, B, dan C serta C kuadrat ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Akan kita buktikan bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku.
Nah, dengan pembuktian pengandaian, kita mengandaikan bahwa segitiga ABC ini bukan segitiga siku-siku. Maka akibatnya C kuadrat ini tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, sehingga ada dua kemungkinan bahwa C kuadrat ini lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, atau C kuadrat ini kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, karena hal ini kontradiksi, ya kan, dengan apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui kan di sini adalah C kuadrat ini sama dengan A kuadrat plus B. Maka pengandaian yang kita andaikan ini salah. Sehingga yang benar itu segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut ke contoh. Bisa dilihat di contoh, di sini ada segitiga ABC dengan panjang AB atau kaki, panjang kaki dari segitiga AB. Sisi AB-nya ini 1, sisi AC-nya ini akar 7, dan panjang sisi BC-nya ini adalah 2 akar 2. Nah, karena ini segitiga ABC adalah segitiga siku-siku karena dilihat dari teorema yang atasnya, karena C kuadrat ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka C-nya adalah sisi miring. Bisa kita tuliskan 2 akar 2 kuadrat ini sama dengan 1 akar 7 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Kita cek apakah sama. Diperoleh akar 7 kuadrat sama dengan 7 ditambah dengan 1 sama dengan 2 akar 2 kuadrat, ini menghasilkan 8. Ternyata sama teman-teman, jadi segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu segitiga istimewa. Nah, di sini ada bisa dilihat dari gambar, ada persegi. Di sini ada garis diagonal AB. Di sini ada G. Nah, di sini adalah segitiga siku-siku, di mana sisi sudut B dan sudut A ini adalah sudutnya 45. Maka 45, sudut 45, sudut 45, sudut 90 adalah segitiga yang dibentuk dari dua sisi kuadrat dan sebuah diagonal. Dua sisi dan sebuah diagonal. Nah, kita masuk ke teorema 7.3 yang mengatakan bahwa panjang sisi miring sebuah segitiga 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat adalah akar 2 kalinya panjang kaki. Maka artinya kita ketahui bahwa segitiga siku-siku ini C, ACB. Nah, karena ini siku-siku, di sini kan kita bisa buat garis bantu. Di sini kita ketahui karena ini persegi, maka sisinya kan sama. Jadi sisi AC dan sisi CB ini adalah sama. Kita misalkan adalah X. Dan kita akan membuktikan dengan menggunakan teorema apakah sisi dari AB atau sisi miringnya akar 2 kalinya dari panjang kakinya. Maka AB sama dengan X akar 2. Kita akan membuktikan. Buktinya dengan menggunakan teorema Pythagoras, karena sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi AC ditambah dengan kuadrat sisi DC. Nah, kita dapatkan AB kuadrat sama dengan X kuadrat BC, X kuadrat ditambah dengan AC-nya adalah X kuadrat, maka kita dapatkan 2X kuadrat. Sehingga karena 2X kuadrat, nilai
AB-nya didapat X akar 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Nugroho. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nugroho akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya membahas tentang teorema 3. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema 7.4. Teorema 7.4 berbunyi, sebuah segitiga dengan masing-masing sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, di mana panjang kaki yang lebih panjang itu adalah setengah akar 3 kali dari panjang sisi miringnya, atau di situ akar 3 kalinya dari panjang sisi yang lebih pendek. Berikut ada gambarnya. Diberikan suatu segitiga ABD, di mana dari segitiga AB tersebut kita buat segitiga siku-siku, di mana mengandung sudut yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sehingga dari segitiga ABD diberikan suatu segitiga yaitu ACD. Dari segitiga ACD kita lihat bahwa tadi diberikan bahwa di mana panjang sisi yang lebih panjang itu adalah setengah akar 3-nya dari sisi miringnya. Berarti kita misalkan bahwa sisi miringnya adalah X, sehingga kita misalkan bahwa panjang AD adalah X. Sedangkan kita misalkan juga dari yang diketahui itu CD-nya sama dengan setengah X. Kita buktikan bahwa dari apa yang diketahui yaitu AD-nya sama dengan X dan CD-nya sama dengan setengah X, kita buktikan bahwa AC-nya sama dengan akar 3/2X. Dalam membuktikan teorema 7.4, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana teorema Pythagoras berbunyi AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat, atau dapat dikatakan bahwa sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah sisi yang lainnya dikuadratkan. Sehingga dari teorema Pythagoras AD-nya didapatkan yaitu X tadi diberikan X, maka X kuadrat sama dengan AC-nya yang kita cari, jadi AC kuadrat sama dengan, dan CD-nya adalah setengah X, jadi setengah X dikuadratkan. Sehingga dari sini yaitu X kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah setengah X dikuadratkan. Setengah X dikuadratkan adalah 1/4 X kuadrat. Sehingga kita dapat mencari AC kuadrat yaitu dengan cara memindah 1/4 X kuadrat, sehingga didapatkan hasil berikut, yaitu AC kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 1/4 X kuadrat, di mana kita sederhanakan menjadi 3/4 X kuadrat. Ketika kita mencari AC berarti kita akar, sehingga hasilnya adalah ketemu akar 3/2X. Sehingga terbukti bahwa ketika kita punya segitiga siku-siku ACD dengan masing-masing sudut berikut dan diberikan masing-masing sisinya yaitu AD-nya X, CD-nya setengah X, jadi panjang sisi yang lebih pendek atau panjang sisi yang lebih panjang itu adalah akar 3/2X. Jadi terbukti. Selanjutnya saya akan membahas subbab yang ketiga, yaitu tentang teorema
konkurensi segitiga, di mana diberikan sebuah segitiga sembarang. Dari setiap segitiga tersebut, yaitu kita buat garis baginya, di mana garis bagi tersebut yaitu membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dari 3 segitiga tersebut, kita lihat bahwa ketika kita buat suatu garis bagi, semisal sini L, di sini L aksen dan L double aksen, pasti bertemu di titik O. Yang pertama yaitu di titik O di tengah, dan selanjutnya itu di titik O berada pada garis EF. Sedangkan yang ketiga, garis titik O adalah berada pada luar segi 3. Selanjutnya kita buktikan. Di situ ada suatu teorema 7.5 yang berbunyi, garis-garis tegak lurus dari sisi-sisi sebuah segitiga saling berpotongan di titik O, yang mana jaraknya sama dengan dari ketiga titik puncak segitiga tersebut. Kita membuktikan dengan gambar. Kita lihat bahwa segitiga ABC dengan garis L tadi sudah saya katakan dari garis L aksen sama L double aksen. Kita buktikan bahwa L aksen dan L double aksen itu saling bertemu di titik O, dan akan mengakibatkan bahwa OA, di sini OA sama dengan OB sama dengan OC. Kita lihat bahwa tadi ada suatu segitiga ABC, yaitu dengan garis baginya masing-masing dalam suatu segitiga tersebut, yaitu dengan catatan dia garis baginya itu adalah membentuk sudut 90 derajat. Kita buktikan. Yang pertama, yaitu di mana L adalah garis sumbu pada garis AB dan L aksen adalah garis sumbu pada BC, yaitu seperti apa yang diketahui. Yang kedua, di situ L dan L aksen berpotongan di titik O. Coba kita lihat. Kalau kita buat L dan L aksen kita teruskan, pasti di situ berpotongan titik O. Kenapa? Karena garis AB dan garis BC bukan garis yang sejajar. Sehingga ketika dia garis AB dan garis BC bukan sejajar, maka mengakibatkan bahwa garis L sama L aksen bukan sejajar pula. Sehingga L dan L aksen pasti berpotongan di titik lain, yaitu di titik O. Jadi dari yang kedua, kita simpulkan bahwa OA itu sama dengan OB, OA sama dengan OB, dan OB sama dengan OC, di mana sebuah titik garis sumbu sama dengan jaraknya dari ujung-ujung titiknya. Dari pernyataan yang ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa OA sama dengan OC, yaitu sifat transitif. Sehingga yang kelima, di situ titik O terletak pada garis sumbu AC. Sebuah titik yang jaraknya sama dari dua titik adalah terletak pada sumbu suatu segmen itu. Sehingga titik O itu terletak pada garis L aksen dan L double aksen, yang mengakibatkan bahwa OA sama dengan OB sama dengan OC. Jadi terbukti bahwa ketika diberikan suatu segitiga dan kita buat garis bagi dengan catatan dia membentuk sudut 90 derajat, maka O ini adalah terletak di L aksen dan L double aksen, maka di situ OA sama dengan OB sama dengan OC. Oke, selanjutnya kita membahas teorema 7.6, di mana teorema tersebut berbunyi, garis bagi suatu segitiga, yaitu dari sudut-sudut sebuah segitiga, saling bertemu pada suatu titik I, yang jaraknya sama dari ketiga sisi segitiga tersebut. Kita lihat bahwa di situ ada suatu segitiga RST,
yang dimana kita buat bahwa garis baginya berada di dalam segitiga tersebut. Dari garis bagi tersebut kita dapat menggambarkan suatu lingkaran, yaitu dinamakan lingkaran dalam. Lingkaran I ini yaitu menyentuh setiap sudut pada setiap segitiga RST, tepat satu titik. Tiap segitiga, titik pusat segitiga situ adalah titik yang memotong pada garis bagi sudut segitiga tersebut. Kita lihat bahwa setiap titik ini itu adalah membagi sudut dalam segitiga tersebut. Maka jari-jarinya adalah IW. Kita lihat bahwa jari-jarinya adalah IW. Jadi dari sini lingkaran I merupakan lingkaran dalam dari suatu segitiga. Yang kedua, lingkaran O di situ memuat 3 titik pada segitiga ABC. Pusatnya adalah titik yang memotong pada garis bagi yang tegak lurus. Jari-jarinya adalah OA. Lingkaran O di sini dinamakan adalah lingkaran luar. Sehingga dari dua proyeksi gambar tersebut kita lihat bahwa jarak antara garis baginya itu pasti sama dengan jarak bagi yang lainnya. Jadi terbukti bahwa garis-garis bagi dari sudut-sudut pada sebuah segitiga saling bertemu pada suatu titik I yang jaraknya sama dari ketiga segitiga tersebut. Selanjutnya yaitu teorema 7.7. Garis-garis yang terdiri dari garis-garis tinggi sebuah segitiga saling berpotongan di sebuah titik. Nah, kita lihat bahwa di sini ada suatu segitiga, kita gambarkan segitiga sembarang. Waktu kita buat garis bagi, di mana garis bagi tersebut di situ membentuk sudut 90 derajat dengan suatu alasnya, maka pasti dari garis bagi tersebut berpotongan di sebuah titik, adalah di titik O di sini. Kita lihat untuk setiap segitiga di sana pasti ada 3 ruas garis yang disebut garis berat. Di mana ketika kita gambarkan garis-garis berat ini adalah membentuk sudut 90 derajat. Jadi di sini ada suatu garis berat pertama, garis berat kedua, dan garis berat ketiga. Ketika kita menggambarkan tanpa membentuk sudut 90 derajat, yaitu akan membentuk atau berpotongan di sebuah titik. Nah, sebagai contoh berikut. Di sini diberikan suatu segitiga sembarang, yaitu semisal A. Di sini segitiga B. Dan ada segitiga C. Kita buat garis bagi tersebut, yaitu C kita buat garis ke AB dan B ke C dan A ke CB. Nah, maaf sini karena gambarnya melencong, maka kalau kita gambar secara baik maka didapatkan satu titik potongnya, yaitu di titik O di sini. Maka ketika kita gambarkan suatu segitiga sembarang di mana di sini sisinya saling tegak lurus dengan sisi alasnya, maka didapatkan satu titik yang berpotongan. Sehingga dari teorema tersebut terbukti bahwa dari garis-garis yang terdiri dari garis-garis tinggi sebuah segitiga yaitu saling berpotongan di sebuah titik. Oke, selanjutnya yaitu definisi 7.1. Dari definisi 7.1 berbunyi bahwa garis berat dari segitiga adalah gabungan ruas garis sebuah simpul ke titik tengah dari sisi yang berhadapan. Nah,
Di situ maksudnya adalah garis beratnya itu adalah merupakan gabungan dari suatu ruas garis, sebuah simpul ke titik tengah dari sisi yang berhadapan. Contohnya seperti tadi, dari garis beratnya itu adalah merupakan garis simpul dari titik alasnya di sini. Berarti ada garis beratnya sini misal A aksen. Di sini berarti ada C aksen dan ada B aksen. Sehingga di situ dikatakan bahwa garis beratnya berada di bawah simpul garis yang lainnya. Oke, mungkin situ yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya untuk teorema 7.8 dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teorema selanjutnya adalah teorema 7.8 yang bunyinya yaitu garis-garis seberat dari sebuah segitiga berpotongan pada sebuah titik yang mana panjangnya adalah 2/3 dari panjang setiap titik ke sisi di hadapannya. Jadi maksudnya, misal di sini ada sebuah segitiga ABC. Segitiga ABC jika ditarik garis berat dari sudut A, sudut B, dan sudut C itu bertemu pada suatu titik G. Nah, panjang AG di sini perbandingannya 2/3 dari panjang AX. Nah, jadi kalau AX itu 6, nah berarti AG-nya 4. Nah, jadi GX 2. Nah, seperti itu. Berlaku juga untuk sisi yang lainnya. Selanjutnya, ketaksamaan segitiga. Panjang AB itu kurang dari panjang AC ditambah panjang CB. Panjang AC kurang dari panjang AB ditambah panjang CB. Panjang CB kurang dari panjang AB ditambah panjang AC. Itu dinamakan postulat ketaksamaan segitiga, yang bunyinya jumlah dari panjang dua sisi segitiga lebih dari panjang sisi ketiganya. Jadi kalau ada dua sisi yang dijumlahkan, hasilnya pasti lebih dari panjang sisi yang lainnya, yang ketiga. Seperti itu. Selanjutnya, ketaksamaan pada segitiga. Teorema 7.9 yang bunyinya jika besar dua sudut segitiga tidak sama, maka panjang sisi yang berhadapan dengan sudut yang lebih kecil adalah kurang dari panjang sisi yang berhadapan dengan sudut yang lebih besar. Untuk pembuktiannya, diketahui segitiga ABC, besar sudut B itu kurang dari besar sudut A. Nah, kita akan membuktikan AC itu kurang dari BC. Nah, untuk buktinya, karena besar sudut B itu kurang dari besar sudut A, yang mana terdapat titik D pada BC, sehingga besar sudut BAD itu sama dengan besar sudut B. Panjang AD itu ekuivalen dengan panjang BD. Jika dua sudut pada segitiga adalah kongruen, maka sisi yang berhadapan dengannya adalah kongruen. Nah, AD itu sama dengan BD akibat dari kongruen. AC itu kurang dari AD tambah DC dari postulat ketaksamaan segitiga. Nah, AD ditambah DC itu sama dengan BD tambah DC dari sifat penjumlahan yang sama. Nah, BD ditambah DC itu sama dengan BC dari definisi antara pada titik. Nah, maka AC itu kurang dari BC. Nah, maka terbukti. Selanjutnya,
teorema 7.10 yang bunyinya, jika panjang dua sisi segitiga tidak sama, maka besarnya sudut yang berhadapan dengan sisi yang lebih pendek adalah kurang dari besarnya sudut yang berhadapan dengan sisi yang lebih panjang. Untuk pembuktiannya, diketahui segitiga ABC dengan AC itu kurang dari BC. Nah, akan dibuktikan panjang sudut B itu kurang dari panjang sudut A. Buktinya, AC itu kurang dari BC. Nah, terdapat titik D pada BC sehingga AC itu sama dengan DC. Besar sudut alfa itu sama dengan besar sudut beta. Itu jika ada dua sudut segitiga adalah kongruen, maka sisi yang berhadapan itu kongruen. Besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut BAD ditambah besar sudut alfa akibat dari kongruen. Besar sudut alfa itu kurang dari besar sudut BAC dari postulat ketaksamaan segitiga. Besar sudut beta itu kurang dari besar sudut BAC dari sifat penjumlahan. Besar sudut B itu kurang dari besar sudut BAC dari sifat penjumlahan. Besar sudut B kurang dari besar sudut beta dari definisi antara pada titik. Nah, maka besar sudut B itu kurang dari besar sudut BAC. Nah, terbukti.